Ya, untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana penggunaan KRIS sekaligus implementasi kebijakan MDR 0% ini, kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, Ibu Yanti Pusparini. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Ibu Yanti, salam sehat. Pagi, Mbak. Salam sehat untuk semuanya. Iya, amin. Terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat dan juga bersemangat. Ada informasi terkait dengan biaya KRIS Merchant yang gratis ya mulai 1 Oktober 2026. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Bu Yanti? Oke, memang Bank Indonesia sudah mengumumkan tanggal 17 Agustus kemarin bahwa biaya transaksi KRIS sampai dengan Rp100.000 itu dibebaskan untuk semua semua merchant kategori. Jadi baik merchant mikro, kecil, menengah gitu ya. Dan ini merupakan bentuk dukungan industri ya, pelaku industri sistem pembayaran dengan harapan dapat menjadi stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Kenapa? Selama ini industri sudah memberikan subsidi sih kepada merchant mikro ya untuk transaksi sampai dengan 500.000 dan sekarang diperluas untuk merchant semua kategori gitu, di mana transaksi sampai 100.000 itu dibebaskan. Kenapa? Karena MDR ini kan dibebankan ke pedagang atau merchant ya, dan dengan sekarang dibebaskan, kami harapkan ini bisa menjadi stimulus lah, membuat transaksi KRIS juga semakin meningkat ke depannya. Oke, tapi sebelum lebih jauh terkait dengan MDR tadi, Bu, tapi sejauh mana sih penggunaan KRIS di Indonesia saat ini? Kan kalau kita sering jajan ya di pinggir jalan, bahkan di toko-toko ini sudah menggunakan KRIS ya. Bagaimana mungkin data dari ASPI terkait dengan penggunaan KRIS saat ini? Oke, baik. Memang transaksi KRIS sejak diluncurkan di tahun 2019 itu sudah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan ya. Merefleksikan bahwa KRIS ini adopsi oleh masyarakat itu memang kanal atau metode pembayaran yang memang dipilih oleh masyarakat. Total transaksi KRIS itu sepanjang Q2 ya sampai dengan Juni 2026 itu sudah 6,87 miliar transaksi, sudah tumbuh 100% year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dari nilai transaksi sudah year on year-nya sudah tumbuh 90%. Dan ini menunjukkan memang KRIS ini pilihan lah buat masyarakat. Dan jadi kita memang melihat dengan merchant yang jumlahnya juga sudah mencapai sekitar 45 juta, usernya juga sudah mencapai 66 juta user gitu. Ini menunjukkan bahwa KRIS ini sudah menjadi pilihan utama lah buat masyarakat ya dalam bertransaksi dan menjadi opsi gitu. Sehingga kita terus mendukunglah dari pelaku industri pembayaran ya. Karena juga ini memudahkan, kemudian praktis ya, Bu Yanti, bagaimana Betul untuk sekali. transaksi digital. Ya, dan kita memang melihat KRIS ini menjadi game changer dalam arti mengubah perilaku masyarakat dari yang semula cash base gitu ya, kalau transaksi menggunakan uang tunai, sekarang sudah terbuka untuk metode pembayaran yang cashless, non digital gitu. Dan ini kita harapkan akan terus tumbuh karena menawarkan selain kemudahan, keamanan dan juga efisiensi ya, baik bagi konsumen maupun bagi dagang khususnya. Apalagi sekarang MDR-nya sudah untuk transaksi sampai dengan 100.000 itu dibebaskan sehingga tidak ada lagi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh merchant. Dan ini kalau kita lihat tiket size transaksi KRIS, memang KRIS umumnya digunakan untuk small ticket size ya, di range 60.000 sampai 150.000 sehingga kebijakan baru ini sebetulnya merupakan bentuk subsidi lah dari pelaku industri sistem pembayaran kepada masyarakat Indonesia dan juga merchant gitu. Tapi sejauh mana kemudian kesiapan dari PJP ya, atau penyedia ini kalau misalnya MDR-nya dibebaskan? Tentu ada dampaknya ya ke penyelenggara jasa pembayaran. Tentu saja Mbak, karena itu kita memang mengantisipasi ya bahwa nanti akan ada pergeseran lah transaksi ke nominal yang kecil dan juga dari PJP tentu saja perlu penyesuaian baik dari sisi teknis, operasional dan juga edukasi gitu. Kami melihat gitu potensi peningkatan volume transaksi KRIS ini artinya menuntut kesiapan baik dari sisi kapasitas gitu ya maupun kapabilitas, dan yang sebetulnya juga harus ditanggung oleh penyelenggara sistem pembayaran tentu saja adalah dampak ke revenue stream ya. Sehingga
penyelenggara jasa pembayaran tuh harus semakin berinovasi gitu untuk mendatangkan income gitu ya di luar dari MDR yang sekarang dibebaskan. Kemudian kita juga melihat kemungkinan kalau bisa ke depan ada insentif yang mungkin diberikan regulator kepada penyelenggara jasa pembayaran supaya kualitas layanan, keamanan itu bisa tetap terjaga dan menjaga kontinuitas bisnis model gitu ya ke depannya supaya tetap bisa mendukung KRIS sebagai kebanggaan kita semua ini ya dan menjadi motor lah dalam inklusi sistem pembayaran digital di masyarakat luas. Iya. Jadi dengan adanya KRIS, penjual dan juga pembeli tidak perlu menyisihkan uang receh ataupun kembalian lagi ya, Bu Yanti, di era digital saat ini tidak perlu repot-repot bagaimana untuk penjual menukarkan receh, kemudian kita juga menukarkan uang, tidak perlu nggak perlu bawa uang tunai di dompet banyak-banyak gitu. Cukup dengan handphone, menawarkan fleksibilitas dan yang lebih penting sih buat merchant ya, pedagang. Itu sekarang kan mereka bisa melihat riwayat transaksi pembayaran gitu ya dari rekeningnya gitu dan itu tentu memudahkan mereka juga jika suatu saat mungkin memerlukan credit scoring lah untuk misalnya mendapatkan modal kerja gitu karena omsetnya jadi dengan jelas terlihat dari riwayat pembayaran yang ada sekarang. Kalau tunai kan nggak kelihatan ya. Mungkin tercecer atau seperti apa. Jadi pembukuannya lebih rapi gitu ya, Bu Yanti ya. Betul sekali. Nah, dengan adanya kebijakan ini, apakah ini juga akan memicu ya semakin banyaknya merchant yang baru untuk bergabung juga dengan KRIS ini, Bu Yanti? Kita harapkan ya, jadi merchant-merchant yang selama ini mungkin masih menggunakan pembayaran tunai karena concern ataupun mungkin kekhawatiran adanya biaya gitu ya. Sekarang bisa mulai mengaktifate pembayaran dengan KRIS karena pendaftarannya juga lebih gampang gitu ya sekarang. Dan kami tentu saja berharap bahwa nanti inklusi artinya perluasan layanan pembayaran digital melalui KRIS ini akan semakin meluas lah ke seluruh masyarakat Indonesia. Oke, ini juga tidak kalah penting ya Bu Yanti, bagaimana kemudian terkait dengan isu keamanan sehingga transaksi yang dilakukan antara penjual dan juga pembeli tetap aman, tidak disalahgunakan, Bu Yanti. Betul sekali. Keamanan ini merupakan priority ya. Kami dari pelaku di industri sistem pembayaran tentu saja harus memastikan gitu ya bahwa ada potensi merchant-merchant baru khususnya UMKM gitu ya yang masih menggunakan pembayaran tunai nanti beralih ke KRIS. Yang harus kita perhatikan tentu saja memperketatlah proses verifikasi nasabah dan merchant gitu ya melalui enhancement dari Know Your Customer dan Know Your Merchant gitu. Artinya jangan sampai juga kebijakan ini nanti disalahgunakan untuk misalnya pelaksanaan transaksi yang ilegal gitu. Jadi pada saat onboarding tentu saja penyelenggara sistem pembayaran ini tetap harus melakukan proses know your customer, proses verifikasi lah ya, know your merchant. Selain itu juga kami di industri sistem pembayaran harus menerapkan fraud detection system yang handal dan proaktif gitu ya. Artinya ini membutuhkan dukungan teknologi dan SDM serta prosedur yang handal ya, supaya kita bisa menjaga ekosistem sistem pembayaran yang semakin luas ini bisa tetap aman, handal, terpercaya bagi seluruh masyarakat. Tapi ada tidak upaya edukasi ataupun pendampingan yang dilakukan oleh ASPI sehingga para pelaku UMKM ini khususnya bisa lebih cepat beradaptasi dengan sistem pembayaran seperti ini? Untuk edukasi itu merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholders ya, karena kita tidak mungkin melaksanakan edukasi secara sendiri-sendiri. Konsumen kita, merchant kita itu semuanya beririsan lah. Ada bank, ada fintech, kemudian juga ada regulator, ada kementerian dan lembaga. Selama ini kami bersama Bank Indonesia itu sudah punya gerakan yang namanya GBER PK, Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen, di mana kita bersama-sama itu membangun tema yang sama supaya gaungnya itu lebih terasa gitu ya. Jadi misalnya di kanal-kanal dari seluruh penyelenggara sistem pembayaran, media sosialnya gitu, itu aktif mendengungkan kampanye-kampanye, baik itu edukasi dikaitkan dengan keamanan ya, edukasi dikaitkan dengan pemanfaatan fitur-fitur yang ada di kanal-kanal maupun instrumen pembayaran digital. Tujuannya apa? Supaya gap ataupun selisih ya antara literasi, keberdayaan konsumen dan juga inklusi, artinya masyarakat Indonesia itu tingkat inklusi terhadap layanan
ataupun instrumen pembayaran digital itu udah luas ya. Mungkin dari survei terakhir di OJK itu sudah di atas 90% gitu. Sementara literasinya mungkin sedikit tertinggal lah gitu ya. Nah, ini yang terus kami kejar bersama seluruh stakeholders karena it takes a nation ya to make sure everyone itu aware gitu dengan tidak saja manfaat tapi juga risiko dari setiap transaksi yang mereka lakukan gitu. Kalau melihat perkembangan di negara lain, Kris ini kan juga bisa transaksi di luar ya, Bu Yanti, di luar Indonesia. Betul. Bagaimana kemudian Kris Indonesia ini bisa dikatakan cukup kompetitif ya, atau bahkan menjadi salah satu yang paling maju di kawasan negara-negara tetangga mungkin, Bu Yanti? Ya, kita tentu saja mengapresiasi ya bagaimana Kris ini dulu dikembangkan dengan konsep interoperabilitas, interkonektivitas. Jadi sekarang kita kenal satu Kris di Indonesia itu berlaku untuk semua gitu. Tidak peduli banknya mana, fintechnya mana gitu. Selama menggunakan Kris itu bisa diterima gitu. Ini merupakan basis atau foundation yang sangat fundamental gitu ya. Artinya dibandingkan dengan QR, pembayaran QR di negara-negara lain, mereka umumnya masih menggunakan QR yang beragam. Sehingga contohnya nih di China gitu ya, kadang-kadang kita melihat pembayaran dengan satu, saya sebut aja misalnya Alipay gitu, tidak bisa menerima pembayaran merchantnya kalau dari WeChat Pay misalnya. Jadi masih silos berdasarkan siapa penyedia QR-nya. Demikian juga di Singapura, di Malaysia gitu ya. Walaupun Malaysia mungkin sudah mulai mencontoh di Indonesia, katanya satu QR yang namanya Do It Now itu akan diberlakukan tapi baru nanti tahun 2026 batas waktunya gitu. Sementara Indonesia sudah lebih dulu sejak 2019 satu QR untuk semua, dan ini efisien loh buat merchant. Artinya merchant nggak perlu memasang stiker banyak-banyak, nggak perlu sewa edisi banyak-banyak, cukup satu QR berlaku. Demikian juga buat penyelenggaranya gitu, dia nggak perlu investasi banyak mesin edisi gitu kan, nggak perlu investasi atau untuk mencetak banyak QR stiker gitu kan, karena satu berlaku untuk semua ya. Ini merupakan modal gitu ya, foundation yang sangat berharga di sistem pembayaran digital Indonesia. Oke, baik, kalau gitu terima kasih Bu Yanti atas waktunya pagi ini. Kita harapkan semoga pembayaran digital Kris ini bukan sekedar pembayaran tapi sudah menjadi bagian ya dari masyarakat bertransaksi digital. Terima kasih Bu Yanti, selamat pagi. Terima kasih. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih. Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Ibu Yanti Pusparini. Wawancara Pro 3.